Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Aku memberi ibu mertuaku 10 juta untuk biaya hidup sebulan. Tetapi dia selalu masak mie setiap kali makan. Sampai aku melihat apa yang disembunyikan di bawah kasur. Aku dan suamiku telah menikah selama 13 tahun dan memiliki 2 anak. Yang tertua berusia 11 tahun dan yang termuda berusia 8 tahun. Ketika kami menikah, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Saya dan suami memulai dari nol. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, bisnis kami berjalan dengan baik sekarang. Beberapa tahun yang lalu, aku membeli rumah untuk mertuaku. Dan kemudian aku membeli rumah lain di lingkungan yang berdekatan dengan mertua saya untuk kami tinggal. Karena saya sibuk menjalankan perusahaan setiap hari, aku menyerahkan segala hal di rumah pada mertuaku. Ibu mertua bertanggung jawab untuk memasak untuk keluarga kami setiap hari, dan ayah mertua bertanggung jawab untuk mengantar kedua anak ke dan dari sekolah. Pada awalnya, saya berinisiatif untuk memberikan ibu mertua saya 10 juta biaya hidup setiap bulan, dan semua biaya keluarga ibu mertua yang urus. Jika tidak cukup, dia bisa meminta lagi pada kami. Sebenarnya ayah mertua saya dan ibu mertua saya tidak kekurangan uang. Ayah mertuaku adalah seorang pensiunan dan gaji pensiun bulanan sekitar 10 juta. Suamiku memiliki kakak perempuan. Suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, meninggalkan 2 anak laki-laki. Kakak perempuan juga tidak melek huruf dan mulai melakukan bisnis kecil-kecilan untuk mencari nafkah. Kemudian suamiku melihat bahwa kakaknya hidup sangat menyedihkan. Jadi dia berdiskusi dengan aku untuk mengizinkannya bekerja di perusahaan kami. Dan aku juga setuju. Kedua anaknya juga makan bersama ibu mertua dan anak-anak kami. Semuanya baik-baik saja. Ibu mertua merawat anak-anak dengan baik dan membuat makanan 3 kali sehari sangat bergizi dan sehat. Jauh lebih baik daripada kami makan di luar. Ibu mertua juga sangat mencintaiku. Mengetahui bahwa aku bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar, dan dia tidak akan membiarkan aku melakukan pekerjaan rumah ketika aku pulang. Tapi dalam 6 bulan terakhir, standar makanan yang disajikan ibu mertua turun drastis. Di masa lalu, ibu mertua saya akan membuat iga sapi dan pangsit setiap hari. Tapi dalam 6 bulan terakhir, kami makan mie di siang hari hampir setiap hari, dan jarang makan hidangan daging. Anak-anak setiap hari ketika mereka kembali dari sekolah mengatakan bahwa mereka lapar dan meminta uang untuk membeli sesuatu untuk dimakan di luar. Aku akan memberikan saran kepada ibu mertua. Aku khawatir anak-anak tidak cukup gizi jika hanya makan mie dan sayuran. Ibu mertua tampak malu dan berkata bahwa sekarang semua harga kebutuhan naik dan harga daging sangat mahal. Aku mengerti apa yang dimaksud ibu mertuaku dan berinisiatif untuk memberikan tambahan 2,5 juta. Meskipun makanannya sedikit membaik setelah itu masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku heran bahwa 10 juta per bulan untuk biaya hidup itu tidak cukup. Selain itu, ayah mertuaku juga memiliki pensiunan bulanan, di mana mereka menghabiskan uang mereka. Aku melihat ibu mertua jarang libur, dan hari itu aku memberi ibu mertua untuk libur. Jadi aku meminta suamiku untuk membawa mertua dan anak-anak ke taman untuk bermain. Aku melihat rumah mertuaku berantakan, jadi aku ingin membantu mereka membersihkan. Tanpa diduga, ketika aku sedang merapikan tempat tidur ibu mertua, aku menemukan tas dokumen di bawah kasur. Saat aku membukanya karena penasaran, dan sebenarnya ada kontrak pembelian rumah. Dalam kontrak itu di atas nama kakak iparku. Aku segera mengerti bahwa ternyata ibu mertuaku telah memotong biaya hidup kami untuk mensubsidi kakak iparku dan membelikannya rumah. Aku juga berpikir mungkin uang pensiun bulanan ayah mertua juga dipakai. Aku sedikit marah bukan karena ibu mertua telah membelikan rumah untuk kakak iparku. Aku mengerti bahwa mereka merasa kasihan pada putrinya. Tetapi mengapa ibu mertua harus memotong biaya hidup?
Aku meletakkan kontrak di atas meja kopi, dan mertuaku melihatnya sekilas. Kedua matanya menatapku dengan ekspresi malu. Kemudian, ibu mertuaku menjelaskan bahwa kakak iparku mengalami kesulitan dengan membesarkan 2 anak sendirian, dan tidak mudah untuk menemukan suami untuknya. Dia hanya berpikir, dengan membeli rumah untuknya, dia akan memiliki harga diri dan akan mudah untuk menemukan pasangan. Mertuaku hanya khawatir dengan putrinya yang hidupnya sangat susah, dan ibu mertuaku menangis saat menjelaskannya, dan hatiku sangat sedih saat mendengarnya. Kemudian aku memberikan ibu mertuaku sebuah kartu dan mengatakan kepadanya bahwa ada 500 juta di dalamnya, sehingga kakak iparku bisa membeli rumah. Aku juga berpesan di masa depan untuk tidak mengurangi biaya hidup lagi, dan ibu mertua mengangguk penuh semangat, air mata mengalir di wajahnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.